801 sudah hilang. Amandamu tinggal di luar selama beberapa menit dan hendak berbalik. Dia mendengar suara Lucy Sen datang di belakangnya. Joanna Mo, kamu mau kemana? Amandamu berbalik dan melihat bahwa Joanna Mo telah bergegas keluar dari ruang pribadi, menghilang begitu saja di sudut. Joanna Mo, Amandamu berteriak dan cepat mengejar. Tetapi Joanna Mo tidak hanya tidak menanggapi Amandamu, tetapi juga tidak berhenti. Ketika Amandamu mengejar, ada bayangan Joanna Mo di sudut. Hati Amandamu meledak, dan dia tercegang bengong. Dia memanggil lagi, Joanna Mo. Kebetulan sudut jalan koridor terbagi dua jalan. Ada beberapa pintu masuk koridor, dan tidak ada cara untuk menebak kemana Joanna Mo pergi. Tidak benar, Joanna Mo memiliki kaki yang pendek, bahkan jika dia berlari sangat cepat, dia tidak bisa hilang dalam sekejap mata. Apakah seseorang membawa Joanna Mo pergi? Pasti seperti ini. Tapi mengapa Joanna Mo tiba-tiba keluar dari ruang pribadi? Pada saat ini, Lucy Sen mengikuti Amanda. Lucy Sen melihat Amandamu berdiri sendirian di sana, tanpa sosok Joanna Mo di sekitarnya, dan hatinya merasakan hal buruk. Bagaimana dengan Joanna Mo? Sudah hilang? Amandamu berusaha tenang, menoleh untuk menemui James Gu, dan segera berkata, James Gu, kamu suruh orang lihat-lihat pintu keluar Jade Imperial, dan kemudian bantu aku untuk menyesuaikan pemantauan. Wajah James Gu juga sedikit terkondensasi. Oke. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke samping dan memanggil, seluruh Imperial Jade diblokir. Siapapun yang melihat ada seorang yang membawa anak perempuan kecil maka berhenti untuk melapor kepada aku. Semua orang berusia antara 1 sampai 15 tahun akan ditahan dulu. James Gu selesai berbicara dan menutup telepon. Adapun cara menjelaskan setelah berhenti, para pelayan itu tentu saja punya alasan. Lucy Sen menyalahkan dirinya sendiri. Baru saja dia berbicara dengan James Gu tentang sesuatu yang lain, Joanna Mo tiba-tiba berlari keluar dan mereka tidak bisa menghentikan dia. Jika dia menjaga Joanna Mo dengan benar, Joanna Mo tidak akan lari keluar. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan diri sendiri. Menemukan Joanna Mo adalah yang paling penting. Lucy Sen berinisiatif berkata, aku pergi ke pintu untuk membantu mengidentifikasi. James Gu kamu bantu Amanda memantau CCTV, kalian mencarinya bersama-sama, dan kami cari berpisah. Ya, Amanda Mo hanya menepuk bahu Lucy Sen, memberi isyarat agar dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Begitu Lucy Sen pergi, James Gu lalu membawa Amanda Mo untuk melihat CCTV. Amandamu menahan dia dan berkata, kamu suruh orang lain membawa aku ke sana, lalu kamu tolong suruh seseorang untuk cari ke seluruh ruangan pribadi di lantai ini, periksa satu per satu, aku merasa bahwa Joanna Mo belum lari terlalu jauh. Seseorang pasti membawa dia masuk ke dalam ruang pribadi. James Gu memiliki kekuasaan ini dan mukanya saja sudah memiliki kekuatan. Akan lebih mudah jika dia membawa seseorang ke ruangan pribadi untuk mencari seseorang. James Gu mendengar ini dan menjawab, oke. Dia memerintahkan orang untuk membawa Amanda Mu ke monitor. Ketiganya bertindak secara terpisah. Petugas keamanan di ruang pengawasan sudah diberitahu, bahwa ketika Amanda Mu tiba di ruang pengawasan, mereka sudah berada di ruangan monitor CCTV. Di beberapa koridor pertama yang dilihat, tidak ada Joanna Mo. Ketika giliran koridor terakhir, layar pengintai gelap. Muka Amanda Mu berubah, dan dia bertanya dengan suara dingin, apa yang terjadi? Mengapa tidak ada layar pemantauan? Dia sangat khawatir tentang Joanna Mo saat ini, wajahnya yang dingin membuatnya terlihat sangat kasar. Penjaga keamanan juga tahu bahwa orang-orang yang bisa datang ke Imperial Jade adalah orang kaya, belum lagi orang ini adalah yang telah diinstruksikan atasan akan datang melihat monitor CCTV. Melihat Amanda Mu seperti ini, penjaga keamanan itu sedikit bingung. Sebelumnya kamera pemantauannya masih bagus, dan aku tidak tahu bagaimana itu bisa rusak. 802 ini benar-benar kamu. Amanda Mu tahu bahwa tidak ada gunanya menyalahkan penjaga keamanan saat ini. Dia menelepon James Gu secara langsung. James Gu mungkin ada di dalam ruang pribadi, jadi dia tidak menjawab telepon. Dia menutup telepon dan menelepon Lucy Sen lagi. Lucy Sen mengangkat dengan cepat, Amanda. Amanda Mu bertanya kepadanya, bagaimana kabarnya?
Apakah ada melihat seseorang? Lucy Sen, tidak ada. Kamu di mana? Salah satu CCTV koridor rusak. Aku baru saja menelepon James Gu. Dia tidak menjawabnya. Aku sekarang akan pergi ke koridor di mana pemantauannya rusak. Oke, Lucy Sen tahu bahwa menenangkan dia pada saat ini tidak ada gunanya. Dia berkata lagi, Joanna Mo adalah anak baik dan akan dilindungi langit. Tidak akan ada yang terjadi apa-apa, dan tentu saja tidak ada yang akan terjadi apa-apa. Ya. Amanda Mu menutup telepon dan meninggalkan ruang pemantauan. Dia pergi ke koridor di mana CCTV yang rusak. Ada 3 ruangan di koridor ini, semuanya ruangan pribadi yang mewah. Amanda Mu menahan seorang pelayan, ketuk pintu dan beritahu para tamu di dalam bahwa Direktur Gu akan memberi mereka bir. Tapi Direktur Gu, pelayan itu ragu-ragu. Amanda Mu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dan mendorongnya langsung, mau masuk atau kehilangan pekerjaan. Pelayan tidak punya pilihan selain mengetuk pintu. Amanda Mu melirik pintu, di dalamnya ada orang duduk di sekitar meja, dan ada yang dikenal dan ada yang tidak dikenal. Setelah pelayan keluar, Amanda Mu mendorong lagi untuk mengetuk pintu ruangan lain. Ada lebih sedikit orang di dalam ruangan daripada sebelumnya, dan ada beberapa yang dikenal. Lagi pula, lingkaran ini sangat besar, dan begitu pula orang-orang di dalam lingkaran itu. Akhirnya tiba di ruangan terakhir. Pelayan itu mengetuk pintu untuk waktu yang lama, dan tidak ada jawaban. Ketika dia melihat kembali pada Amanda Mu, dia melihat bahwa Amanda Mu tampak serius. Amanda Mu berkata, terima kasih, kamu pergilah. Setelah pelayan pergi, Amanda Mu mengulurkan tangan dan mengetuk 2 kali. Masih belum ada tanggapan. Amanda Mu berdiri di pintu sejenak, mengulurkan tangan dan mendorong pintu terbuka. Lampu di dalam kotak redup. Hanya ada 1 orang yang duduk di meja makan bundar. Setelah melihat wajah pria itu dengan jelas, hati Amanda Mu yang menggantung juga kembali ke posisi semula. Dia memandang Ricky Mo yang duduk di meja makan dan berkata dengan tenang, ini benar-benar kamu. Hanya ada beberapa orang yang dekat dengan Joanna Mo. Dia pintar dan cerdas, dan dia waspada. Yang lain tidak pernah bisa menipu dia dengan permen makanan ringan dan mainan. Setelah kepanikan awal, Amanda Mu menjadi tenang setelah mencari beberapa saat. Siapa yang bisa membuat Joanna Mo mengejarnya begitu dia melihatnya, siapa lagi selain Ricky Mo. Cuaca di akhir Juni sudah panas, mengenakan kemeja hitam dan rambutnya dipangkas rapi. Tidak tahu apakah itu karena dia memotong rambutnya lagi, dia tampak lebih kurus. Ricky Mo hanya mengangkat alisnya sedikit dan tidak berbicara. Amanda Mu menutup pintu ruangan dan berjalan ke seberang dari Ricky Mo dan bertanya kepadanya, di mana Joanna Mo? Sekarang tahu cari aku untuk mengambil Joanna Mo. Waktu itu ketika di pernikahan kamu memasang video Magisu, bukankah nyalimu cukup besar? Mata Ricky Mo sedalam danau, dengan emosi yang Amanda Mu tidak bisa mengerti. Kamu sengaja cari Joanna Mo, dan sekarang menyembunyikannya. Apakah itu sebagai balas dendam karena aku menempatkan video Magisu di pesta pernikahan? Setelah Amanda Mu selesai berbicara, Ricky Mo menyipitkan matanya dengan tidak pasti. Amanda Mu terkekeh, membungkuk, meletakkan tangannya di atas meja, sepasang mata kucing tertuju pada Ricky Mo, dan berkata dengan sangat lambat, kamu pikir, aku akan percaya? Pori-pori Ricky Mo tiba-tiba menyusut, ekspresinya canggung. 803 sengaja membimbingnya datang. Keduanya saling memandang selama beberapa detik, dan Ricky Mo telah kembali dengan tenang. Kamu tidak terlihat seperti benar-benar ingin melihat Joanna Mo, kata Ricky Mo dengan tenang. Amanda Mu tertawa kecil dan duduk di seberangnya, kamu membiarkannya keluar untuk melihatku. Ekspresi Ricky Mo tetap sama, kenapa? Amanda Mu mengambil napas dalam-dalam dan berhenti berbalik dengan Ricky Mo, bicaralah, untuk apa kamu sengaja membimbingku datang? Jika Ricky Mo hanya ingin melihat Joanna Mo, dia bisa langsung mendatanginya, tidak perlu membuat Joanna Mo lari dengan cara ini, dan kemudian membimbingnya datang. Karena itu, tujuan Ricky Mo adalah untuk membimbingnya. Mata Ricky Mo berkedip sedikit, dan punggungnya lebih lurus dari sebelumnya. Amanda Mu diam-diam melihat reaksi halus di matanya. Dia jarang bisa tenang seperti ini dan mengamati Ricky Mo seperti pengamat.
Jantungnya setenang seolah-olah tidak ada gelombang. Ruangan itu sangat sunyi, dan Ricky Mo masih mengawasinya tidak berbicara. Tiba-tiba, ponsel Amanda Mu berdering. Itu adalah panggilan dari James Gu. Amanda Mu menekan tombol hubungkan. Amanda, aku telah menemukan Joanna Mo, dia bersama Donnie. Aku mengerti, aku ada sedikit urusan, kamu dan Lucy Sen bantu aku merawat Joanna Mo dulu. Joanna Mo dan Donnie bersama, yang menegaskan dugaan Amanda Mu benar. Memang Ricky Mo yang sengaja membawanya. Ketika dia pertama kali masuk, dia benar-benar berpikir bahwa Ricky Mo akan menggunakan Joanna Mo untuk membalas dendam padanya. Tapi dia dengan cepat tenang lagi. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Ricky Mo, dia percaya sifatnya tidak akan menjadi begitu buruk. Ricky Mo tidak pernah berbuat hal jahat ke wanita, apalagi mengancam wanita dengan anak, apalagi anak itu adalah putrinya sendiri. Ricky Mo adalah pria yang kejam, tetapi dia masih memiliki kebanggaan akan seorang pria kaya di dalam hatinya. Donnie akan membawa Joanna Mo ditemukan oleh James Gu, yang berarti bahwa Ricky Mo tidak berniat membawa Joanna Mo pergi. Dia ada di sini, dia meminta Donnie untuk membawa Joanna Mo ke James Gu dengan sengaja. Amanda Mu menutup telepon dan menatap Ricky Mo, yang jauh lebih kurus di depannya, dia merasa dia tidak bisa menebak Ricky Mo lagi dan lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Amanda Mu memandang Ricky Mo, tetapi matanya tampak ditutupi dengan lapisan pelindung untuk membuatnya melihat apa yang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, Ricky Mo akhirnya berkata, apakah kamu sudah bertemu Magisu? Amanda Mu mengerutkan kening. Apa yang terjadi padanya jika dia bertemu Magisu? Pembalasan seorang wanita lebih kuat daripada pria, dan ketika dia kejam, dia bahkan lebih kejam daripada pria. Kamu seharusnya lebih tahu daripada aku, kata Ricky Mo tidak jelas. Alis Amanda Mu berkerut lebih kencang, lalu. Bagaimana menurutnya Ricky Mo mengingatkannya untuk berhati-hati dengan Magisu? Sebelum mengurus premis Joanna Mo seharusnya mengurus dirimu sendiri dengan baik dulu. Aku tidak ingin putri Ricky Mo diperlakukan dengan buruk. Nada suara Ricky Mo terdengar sangat menginspirasi, tapi itu sedikit lebih jelas. Amanda Mu tersenyum mencela diri sendiri. Setelah sekian lama, setelah mengalami begitu banyak hal, bagaimana mungkin dia masih memiliki ilusi bahwa Ricky Mo memikirkannya? Ilusi konyol seperti itu. Kamu yang dulu tidak berbicara banyak omong kosong. Amanda Mu merasa bahwa apa yang dikatakan Ricky Mo hari ini berlebihan. Tanpa menunggu Ricky Mo untuk berbicara, Amanda Mu berkata lagi, yang awal kupikir kamu mencintai Magisu, tetapi sekarang tampaknya begitu. Pria mengubah hati mereka lebih cepat dari wanita, dan aku kemudian menyadari hal ini. 804 Aku ingin bertanya padanya, apakah dia tidak menginginkanku lagi? Setelah meninggalkan ruangan, Amanda Mu menelepon Lucy Sen. Lucy Sen membawa Joanna Mo kembali ke ruang pribadi sebelumnya. Amanda Mu mendorong pintu dan Joanna Mo melihatnya sekilas. Joanna Mo memanggilnya, Ibu. Amanda Mu tidak menanggapi Joanna Mo dengan lembut seperti sebelumnya. Dia menatap Joanna Mo dengan serius, dan hanya menjawab dengan suara samar, ya. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada James Gu dan Lucy Sen, hari ini, sudah merepotkan kalian. Anak kecil sangat sensitif. Joanna Mo dapat merasakan bahwa Amanda Mu sedang marah. Dia memandang Amanda Mu dengan tergesa-gesa dan berdiri di samping dengan kepala kecil di bawah, tidak berani menarik tangan Amanda Mu. James Gu tersenyum dan berkata, tidak perlu begitu sungkan. Ya, kami akan marah kalau kamu mengatakan hal ini lagi. Lucy Sen melirik Joanna Mo dan menarik lengan Amanda Mu, berbisik, kamu jangan menakuti anak itu. Amanda Mu hanya menggelengkan kepalanya sedikit, memberi isyarat padanya untuk mengetahui batasannya. Amanda Mu melihat jam dan berkata, hari sudah malam. Kami akan kembali lebih awal. Setelah hal seperti itu, semua orang tidak punya pemikiran tentang makan dan bermain lagi. Dalam perjalanan kembali, Lucy Sen dan Joanna Mo duduk di belakang dan terus berbicara dengan Joanna Mo dengan suara kecil. Amanda Mu mengendarai mobil dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di gedung tempat mereka berdua tinggal, Lucy Sen ingin mengatakan sesuatu kepada Amanda Mu ketika turun dari mobil. Amanda Mu melihat niat Lucy Sen dan berkata sebelum dia berbicara, tenang saja.
Lucy Sen mendengar dan berkata tidak lagi. Amanda Mu memimpin Joanna Mo kembali ke rumah. Joanna Mo merasa bahwa Amanda Mu marah, dan dia tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan. Memasuki kamar, Joanna Mo tidak membutuhkan Amanda Mu untuk mengingatkan. Dia mengambil sandal langsung dari lemari sepatu dan menggantinya. Dia juga mengeluarkan sandal untuk Amanda Mu yang sangat penuh perhatian dan meletakkannya dengan rapi di depan Amanda Mu. Ibu, ganti sepatu. Amanda Mu tidak menolak, tetapi membungkuk dan mulai mengganti sepatu, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya, apalagi senyum. Ketika Joanna Mo melihat Amanda Mu mengganti sepatu, dia berlari ke meja kopi lagi, mengambil cangkir Amanda Mu yang biasa untuk minum, dan pergi ke dispenser air untuk menerima segelas air. Dia berjalan ke Amanda Mu membawa air dan bertanya, "Ibu, apakah kamu ingin minum air?" Amanda Mu berjalan ke sofa dan duduk, meraih meja kopi. "Terima kasih, letakkan saja." Setelah Joanna Mo meletakkan air di atas meja kopi, dia merasa itu terlalu jauh, dan bergerak maju ke Amanda Mu. Kemudian dia menggosok tangan kecilnya dan menatap Amanda Mu dengan linglung. Amanda Mu menunjuk ke sofa dan hanya mengatakan satu kata, "Duduk." Meskipun tidak ada ekspresi marah di wajah Amanda Mu, momentum yang dipancarkan darinya sudah cukup untuk membuat Joanna Mo takut. Joanna Mo duduk di sofa dengan patuh, dengan mulut kecilnya terentang lurus, punggung lurus, tangannya di belakang, dan dia sangat pintar. Amanda Mu marah dan sayang dan bertanya, "Apakah kamu tahu kesalahanmu di mana?" Joanna Mo mengerutkan bibir dan mengerjapkan Amanda Mu, lalu menundukkan kepalanya lagi dan tidak berkata apa-apa. Amanda Mu menghela nafas sedikit dan bertanya, "Ingin melihat ayah?" "Ya," Joanna Mo mengangguk. "Kamu ingin melihat ayah, tetapi kamu tidak seharusnya mengikuti ayah tanpa memberitahuku." Amanda Mu ingin membuat suaranya terdengar sedikit lebih keras, tetapi melihat tatapan Joanna Mo yang menyedihkan, dia tidak bisa menahan diri lalu menjadi nada lembut. Mulut Joanna Mo menyipit, dengan sedikit tangisan, "Aku hanya ingin bertanya padanya, apakah dia tidak menginginkanku lagi, kenapa dia selalu tidak datang menemuiku?" 805 Ketenangan sebelum badai. Ketika Joanna Mo berbicara, air matanya mulai mengalir. Namun, dia meratakan mulutnya dan menahan air matanya. Amanda Mu tampak tertekan, tetapi tidak berhati lembut. "Oke, aku mengerti, tetapi kamu meninggalkan ibu dan langsung mengikuti ayah tanpa mengatakan apa-apa kepada ibu. Apakah yang kamu lakukan itu benar?" Ekspresi Amanda Mu masih agak serius. "Tidak benar." Joanna Mo berkedip, dan air mata keluar dari matanya. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menyeka wajahnya, menyeka air matanya. Amanda Mu dengan keras kepala menolak untuk memeluknya atau menghapus air matanya dan bertanya, "Lalu bagaimana?" "Ini tidak akan terjadi lagi, dan aku tidak akan tidak memberitahu ibu dan langsung mengikuti ayah." Joanna Mo terisak pelan, tidak berani menangis. Amanda Mu biasanya lembut dengan Joanna Mo, tetapi sekali tidak lembut, itu masih sangat menakutkan bagi Joanna Mo. Amanda Mu menatap Joanna Mo selama beberapa detik sebelum akhirnya menghela nafas dan mengambil tisu untuk menyeka air mata untuk Joanna Mo. Joanna Mo tidak tahan lagi, dan berteriak keras di lengan Amanda Mu. "Benar-benar anak kecil." Amanda Mu memeluknya dan dengan lembut menepuk punggungnya. Setelah beberapa saat, Joanna Mo akhirnya diam. Amanda Mu melepaskan Joanna Mo dan melihat mata dan wajahnya yang merah menangis. Dia meletakkan Joanna Mo di lantai dan membawa Joanna Mo ke kamar mandi dalam keheningan, mencuci wajahnya dan mandi. Setelah Joanna Mo tertidur, Amanda Mu duduk di depan komputer sebentar, tidak bisa menulis sepatah kata pun, dan kembali tidur. Pagi-pagi sekali, Amanda Mu mengirim Joanna Mo ke taman kanak-kanak. Ketika kembali, melihat berita tentang Ricky Mo di online. Tadi malam, Ricky Mo membawa dua wanita ke hotel untuk satu malam belum keluar. Berita semacam ini memiliki hubungan dengan Ricky Mo, yang benar-benar membuat Amanda Mu sedikit tidak terbiasa. Tapi dia tidak menyangka ini baru permulaan. Pada hari-hari berikutnya, berita Ricky Mo akan muncul hampir setiap hari. Lucy Sen pada awalnya tidak berani membicarakan hal ini dengan Amanda Mu. Kemudian, dia secara tidak sengaja menyebutkannya sekali. Melihat Amanda Mu terlihat tenang, dia benar-benar melepaskan, dan mendiskusikan masalah ini dengan Amanda Mu.
Ricky Mo terluka terlalu dalam oleh Magi Su, jadi apakah menunjukkan sifat sejatinya? Amanda Mu mengaduk jus di depannya dengan sedotan dan tampak malas, siapa yang tahu. Lucy Sen merasakan beberapa emosi. Dia berpikir bahwa Amanda Mu dan Ricky Mo akan bersama seumur hidup, tetapi tidak menyangka hari ini, di sini dengan Amanda Mu bisa melihat berita Ricky Mo hari ini. Lucy Sen merasa topik ini membosankan dan mengubah topik, besok Joanna Mo akan berlibur musim panas. Kemana kamu akan membawanya berlibur? Aku belum memikirkannya, mungkin aku akan tinggal di kota J. Amanda Mu mengangkat tangannya dan melihat pada saat itu, Joanna Mo akan pulang sekolah, aku akan menjemputnya. Ya, aku ada perjamuan di malam hari, aku kembali untuk bersiap dulu. Lucy Sen juga mengambil tas dan berdiri. Juli sudah musim pertengahan musim panas. Ketika Amanda Mu keluar dari restoran, dia merasakan gelombang panas di wajahnya. Baru saja keluar dari ruangan ber-AC, itu terasa sangat panas. Dia sedikit mengernyit. Lucy Sen berdiri di sampingnya dan menatap langit. Sebelum mereka datang, masih berada di langit yang cerah. Pada saat ini, langit tertutup awan, dan sepertinya akan turun hujan. Dia menoleh untuk melihat Amanda Mu, kamu bergegas jemput Joanna Mo. Cuaca kelihatannya akan turun hujan lebat. Benar-benar menyebalkan di hari hujan. Ya, kamu juga, pulanglah lebih awal setelah jamuan makan malam, Amanda Mu mengangguk pada Lucy Sen. Setelah Lucy Sen pergi, Amanda Mu menyipitkan matanya dan menatap ke langit. Bagaimana perasaannya bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Selanjutnya bab 806 Amanda Mu, pergi mati sana.